Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu meskipun melalui media online. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa pula mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, Nabi tauladan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak di akhir zaman akan mendapatkan payung syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kita akan sedikit membahas pentingnya pentingnya suatu kebaikan. Pada zaman modern saat ini, di mana teknologi yang semakin canggih serta semakin majunya kembangan zaman, tidak jarang manusia yang menganggap bahwa kebaikan itu harus dengan hal-hal yang besar. Padahal kebaikan yang kecil pun akan ada balasannya, meskipun itu sangat-sangat kecil. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi teman-teman semua, dapat kita simpulkan, dapat kita pelajari bahwasanya di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dijelaskan bahwa kebaikan sekecil biji zarah pun akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kebaikan yang apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Jadi teman-teman di sini jangan sesekali takut ataupun ragu dengan kebaikan. Contoh-contoh kebaikan hal kecil yang dapat kita lakukan yaitu salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang nantinya akan membawa kita ke jalan yang benar. Dan juga contoh lainnya mungkin teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian di lingkungan kita, mungkin salah satunya yaitu dengan cara menanam pohon. Dengan cara menanam pohon begini, kita dapat mampu menebar kebaikan baik bagi lingkungan kita untuk menghirup udara segar yang ada di alam dunia ini. Tidak banyak orang-orang yang menebar kebaikan, jadi marilah kita menebar kebaikan itu sendiri. Salah satu contohnya, mungkin kita lihat ibu kota negara kita sendiri, yaitu ibu kota Jakarta, yang saat ini begitu gersang, begitu sedikit udara yang mungkin asri, mungkin udara yang sejuk karena asap-asap kendaraan, mungkin asap pabrik. Nah, dengan begitu kita mampu menanam pohon. Dengan kita menanam pohon, kita dapat menebar suatu kebaikan yang meskipun itu sangat kecil tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita ini. Itulah sebabnya janganlah sesekali kita berpikir berbuat kebaikan itu tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW berkata pada Jabir bin Sulaiman, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyatakan
bahwa hadis ini pun sahih. Jadi di dalam hadis pun sudah dijelaskan teman-teman semua bahwa dengan kita memberikan senyum kepada saudara kita itu sudah termasuk menjadi salah satu kebaikan. Begitu mudahnya untuk kita menebar kebaikan, tidak perlu kita repot-repot membantu seseorang untuk kita mendapatkan pahala, tetapi dengan modalkan senyum kepada sesama, baik itu kepada kerabat mungkin, kepada teman-teman, kita sudah mendapatkan suatu pahala yang itu balasannya tidak sesuai dengan apa yang kita berikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsman rahmatullah ketika menjelaskan penggalan hadis di atas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Jabir bin Sulaim agar tidak meremehkan kebajikan sekecil apapun. Setiap kebajikan hendaklah dilakukan baik secara ucapan maupun perbuatan. Jadi teman-teman sekalian, untuk kebaikan tidak perlu dengan perbuatan, tetapi juga bisa dilakukan dengan tindakan. Seorang yang soleh, yang rajin ibadah pernah ditanya kepada seorang sahabat, bagaimana Anda bisa giat beramal dan istiqomah dalam beribadah, sedangkan kami sering lalai dengan dan naik turun dalam beribadah. Kemudian beliau berkata dalam nasihatnya yang memiliki arti, aku telah beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Aku tidak dapat merasakan manisnya ibadah sampai aku meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, aku meninggalkan ridho manusia sehingga aku mampu mengatakan kebenaran. Yang kedua, aku meninggalkan persahabatan dengan orang-orang fasik sehingga aku dapat bersahabat dengan orang soleh. Yang ketiga, aku meninggalkan kelezatan dunia sehingga aku mendapatkan kelezatan akhirat. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam beribadah dan beramal kebaikan. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.